ini bersama Bapak Sekda Kabupaten Sumbawa, Sumbawa saja, dan adegan dari Bapak Gubernur Insyaallah dan para pimpinan daerah kita serta semua yang hadir mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Dialah Rabbul Alamin. Dialah menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah yang menciptakan emas di gunung-gunung, di dalam tanah yang kita berebut untuk mengumpulkan. Dialah Allah yang menurunkan hujan dan menumbuhkan biji-biji. Dialah Allah yang memberikan makanan kepada kuda-kuda yang ada di hutan sana, memberikan makanan kepada ikan-ikan yang berada di lautan, dan kerjaan manusia hanya mengumpulkan, memanen, menjual, dan memakan hasil. Dialah Allah Rabbul Alamin yang kalau kita sedang susah, kita sedang gundah, lalu kita mengatakan ya Allah, Allah menghilangkan kegundahan. Berapa banyak permohonan kita yang menjadi kenyataan, bukan karena usaha dan kerja keras kita, tapi karena Allah yang memudahkannya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebuah ucapan yang kalau kita sholat tidak membaca itu tidak sah sholat. Sebuah ungkapan yang apabila kita sedang susah dan sakit tetap kita membacanya Alhamdulillah Rabbil Alamin. Karena memang nikmat Allah banyak, dan yang pantas dipuja dan dipuji hanya Allah Jalla Jalaluhu. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan dunia. Siapa yang gak capek dengan dunia ini? Sebagian kita terlalu bersenang-senang dengan dunia ini, padahal dunia ini sebenarnya negeri untuk berjuang dan beramal. Ajma'atil uqala min kulli ummah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyampaikan sebuah pesan bahwa semua orang yang berakal sehat dari setiap umat, apapun agamanya, apapun etnis dan sukunya, semuanya bersepakat. Mau itu orang Indonesia, mau itu orang Eropa, mau orang-orang yang berada di benua Afrika juga bersepakat. Atas apa mereka bersepakat? Mereka bersepakat annan na'imana bahwa kenikmatan itu tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Kenyamanan itu tidak dapat diraih dengan kenyamanan. Wa man athara ar-rahata fatathu. Barang siapa yang lebih memilih untuk santai hidupnya di muka bumi ini, maka dia akan kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya. Ada sebuah peribahasa Inggris yang kita waktu SD sudah disuruh menghafal. Siapa yang hafal dengan saya? Nah, berakit-rakit ke hulu, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, terus bersakit bersama dengan posisi. Kita udah lupa zaman dulu waktu SD kita harus menghafalnya, dan kita menghafalnya kadang-kala juga tidak memahami maknanya. Karena memang anak SD itu pendidikan yang menghafal. Sekarang kita baru paham. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tapi sebagian kita sampai hari ini belum bersenang-senang, masih sakit Ustaz, masih capek. Nah, Imam Ahmad ditanya, ya Imam, mata rahat. Wahai Imam, kapan waktunya istirahat?
Ada tadi tanya sama Bapak Ajari, beliau dari Palembang pindah ke sini, entah dari sini pindah lagi kemana, nanti kemana lagi, sampai kapan? Sampai mati. Sebelum mati diberhentikan pensiun. Nah, maka perlu kita tanya kapan istirahat. Kata Imam Ahmad mengatakan di awal qadamin taqarruha al-jannah. Di awal kau meletakkan kakimu di surga, baru itu istirahat. Yang bujangan ingin menikah, yang bikin menikah dia senang, ternyata tak berbuat menghadapi istri yang cerewet, yang ini itu. Oh, mungkin kalau datang anak semua jadi selesai. Datang anak tak berbuat. Anak yang tambah besar, ya Allah, ternyata berat ngurusin anak. Iya, orang tua kita capek untuk ngurusin kita, maka antum harus capek ngurusin anak. Seperti loh ini. Maka dalam menghadapi kesusahan itu, kepada siapa kita meminta pertolongan? Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din, dan juga urusan agama. Bapak zaman datang ke kajian ini capek, bawa apalagi hujan. Emak-emak bawa anaknya, bapaknya mau serius untuk kajian. Aku mau serius, kau urusin anak. Ya dia capek urusin anak itu. Tapi itulah demi mendapatkan ilmu. Dan sebagian salafus saleh mengatakan al-ilmu salatus sirri wa ibadatul qalb. Ilmu itu salat yang tersembunyi, gak kelihatan. Dia sedang menghadap kepada Allah. Dia sedang mendekatkan diri kepada Allah dengan belajar ilmu itu. Wa ibadatul sir, ibadah yang tersembunyi. Antum sekarang duduk di sini, memang tidak melakukan apa? Tidak seperti orang yang sholat, dia berdiri, dia bertakbir, dia rukuk, dia i'tidal, dia sujud. Tapi antum cuma duduk. Tapi di situ ada nilai ibadah. Bagaimana selesai antum kajian, Allah Azza wa Jalla mengatakan kalian bangkit semua sudah Allah. Maka semoga dengan pertolongan Allah kita bisa melewati kajian ini. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah antum dari tadi duduk di sini sudah kenal nggak dengan yang di kanan dan di kiri? Sudah. Yang datang rombongan kenal. Nah, anak mau turun. Yang pakai baju biru, ya kenal sama kanan? Enggak, kirian? Enggak juga. Ya, sama kita ini bersaudara di sini. Anda nggak akan mulai kajian sampai antum kenalan dengan kanan. Tanya namanya siapa, dari mana, dan apa profesi. Baru kita lanjut. Nah, benar nggak mau mulai. Jangan melihat ustadznya. Antum salaman sama saudara antum. Dosa-dosa antum berhubungan. Mama di atas juga. Iya, kenalan dulu dengan kanan kiri. Nah, ya, jangan cuma lihat ke ustadznya, lihat ke kanan kirinya. Plus 2, kanan kiri. Sudah kenal Pak? Siapa namanya? Walau kenalan masalah, kenalan. Kenalan. Kalau kenalan itu jangan tanya siapa namanya. Kenalkan diri. Saya fulan. Yang ini siapa? Loh, lihat kan? Kenalan dulu. Siapa? Dari mana? Oh, betul dari Sulawesi. Oh, masya Allah. Jangan kasihan dia. Masya Allah. Baik, semua sudah kenal. Antum lihat yang kanan kiri.
Boleh jadi dia masuk surga dulu daripada aku. Boleh jadi dia bisa memberikan syafaat kepada aku. Rugi kalau kita tak kenal dengan orang-orang soleh. Insya Allah yang di masjid ini soleh-soleh semua. Amin. Jamaah rahimahullah, bicara menjaga negeri. Nikmat Allah itu ada 4 tingkat. Yang paling rendah yang diburu oleh manusia sampai lupa daratan namanya harta. Harta. Tahta Ustaz, kadang-kadang orang cari tahta buat harta. Yang pertama harta yang itu paling rendah. Di atasnya harta namanya sehat. Antum lihat orang ketika muda cari harta dengan kesehatannya. Ketika tua dia keluarkan hartanya demi kesehatan. Ada ketemu dengan satu orang, dia cerita, anak punya kawan Ustaz sakit Ustaz. Akhirnya berobat ke Singapura. 2 pekan di Singapura Ustaz, habis 15 miliar. 2 pekan, pulang sakit. Kadang-kala kita ini kurang bersyukur kepada Allah karena kurangnya harta, lupa dengan nikmat sehat yang Allah berikan. Dan di atasnya sehat itu ada namanya nikmat aman. Dan itulah yang kita bicara tentang negeri. Wallah, jamaah Indonesia ini negeri yang aman. Orang tidak akan dapat menggunakan hartanya, tidak berguna kesehatannya kalau negeri kita kacau. Dan keamanan itu karena ada pemimpin. Tapi ada satu negeri yang tidak ada pemimpinnya tapi aman. Negeri apa? Anda kasih aja. Yaman. Orang bisa aman. Akhirat enggak, negeri di sini. Langsungnya ada pemerintah gimana? Kalau tidak ada pemerintah itu raja aja kan. Nah, jemaah Swiss, kan nggak ada pemerintahan di Swiss. Ada lah, ada. Tapi kan cuma negara mereka, cuma negara yang aman, negeri yang aman karena ada pemimpinnya, itu namanya Mekah. Allah mengatakan wattini wazzaitun, terus waturi sinin wa hadzal baladil amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di Mekah. Di Mekah itu tidak ada raja, tidak ada bupati, tidak ada gubernur. Terus ya ada semua kabilah sebagai pemimpin. Tapi Allah berikan keamanan ke negeri. Subhanallah. Itu wahada pada tingkat. Tapi sekarang semua negeri ada pemimpin. Sampai ada yang mengatakan 60 tahun bersama pemimpin yang zalim lebih baik daripada 1 malam tanpa pemimpin. Kira-kira apa yang akan terjadi di Sumbawa atau di Indonesia ini kalau semalam Indonesia tidak ada pemimpin? Apa yang akan terjadi? Chaos. Orang akan menjarah rumahnya orang. Karena banyak orang-orang miskin yang sebenarnya dia hasut sama orang kaya. Dia tidak bisa memiliki kekayaan. Tapi karena ada pemimpin yang mengatur semuanya, dia jadi takut untuk mengambil milik orang lain. Ada hukum yang ditegakkan. Maka nikmat aman ini harus kita jaga. Dan nikmat yang paling agung adalah iman. Jangan sampai kita mati kecuali dalam kondisi Islam. Ahibati billah, Umar bin Khattab mengatakan la Islam illa bi jamaah.
Tidak ada Islam kecuali dengan kebersamaan, jamaah. Wala jamaah illa bi imam. Gak ada kebersamaan kecuali ada kepemimpinan di sana. Gak mungkin bareng-bareng tanpa adanya pemimpin. Lalu wala imarata illa bi ta'ah. Gak ada kepemimpinan kecuali dengan adanya kepatuhan dan ketaatan. Ahibatillah, ada satu masa di mana ada orang-orang yang terlalu taat sama pemimpinnya, tapi ada orang-orang yang nggak mau taat sama pemimpin. Maka malam hari ini kita mau bicara bahwa sebaik-baiknya urusan itu adalah yang pertengahan. Jangan taat buta sama pemimpin. Kita tahu kejadian Sambung. Ingat, anak buah Sambo itu terlalu taat sama pemimpin, dan akhirnya dia melakukan pembunuhan karena perintah atasan. Padahal kita tahu tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Walaupun dia atas, walaupun atau dipukul, nggak boleh taat. Tapi ada orang-orang yang nggak mau taat sama sekali dengan pemimpin karena beranggapan bahwa pemimpin kita zalim. Dia tidak memberikan hak-hak rakyat. Dia hanya memikirkan diri sendiri, memperkaya keluarganya. Ada ungkapan-ungkapan seperti itu, sehingga sebagian tidak mau memberikan hak pemimpin. Ketahuilah, pemimpin itu punya hak dan kita punya hak. Pemimpin punya kewajiban, kita juga punya kewajiban. Yang sekarang kita akan bicarakan adalah kewajiban kita. Dan jangan sampai Anda berpikir kalau pemimpin tidak memberikan hak kita, Anda nggak akan nurut. Anda tidak akan taat. Anda akan bacakan sebuah hadis. Karena Islam itu sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kita tidak berbicara dari hawa nafsu. Kadang-kala ada ustaz berbicara tentang ketaatan kepada pemimpin, dikatakan penjilat. Ustaz penjilat kepada pemimpin. Wallah jemaah, ketaatan kepada pemimpin itu adalah agama. Antum akan dengar sebentar lagi bagaimana di masa para sahabat hidup, kemudian pemimpinnya itu dari tabi'in yang melakukan kezaliman. Seperti Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj itu menyerang kota Makkah, membunuh Abdullah bin Zubair, melakukan kerusakan. Dia pasang manjani, alat perontak, sehingga Ka'bah itu pun rusak. Tapi mereka tetap. Antum akan lihat juga nanti bagaimana para imam-imam Malik di masa kepemimpinannya, yang khalifahnya itu menguasai negeri dengan kudeta. Khilafah Abbasiyah. Kalau antum tahu siapa? Abu Ja'far as-Saqaf. Dia itu membunuh Bani Umayyah, khilafah sebelumnya. Satu hari 80 orang. Kemudian dipasang karpet di atas jasad-jasad mereka makan di atas. Boleh. Tapi ketika dia berhasil menguasai, semuanya taat. Itu bisa bayangin ya Allah. Maka dari itu kita perlu belajar. Tapi ada di masa itu yang gak mau taat sama pemimpinnya. Bahkan mereka memerangi pemimpinnya, berusaha untuk revolusi kepada pemimpinnya, dan mereka membunuh Ali bin Abi Thalib. Bayangkan. Mereka dengan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib tidak mau, apalagi dengan kepemimpinan yang lain. Ali tidak diterima jadi pemimpin, bahkan dibunuh oleh mereka. Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Siapa yang menjawab? Katakan. Siapa? Yang keras. Abdurrahman bin Muljam. Masya Allah, kirim ke hadiah kepada
Abdurrahman bin Muljam ini guru ngaji, seorang tabi. Dia awalnya di Madinah, kemudian Umar mengirim dia ke Mesir dan berpesan kepada gubernur Mesir, tolong dekatkan rumah orang ini dari Mesir supaya dia ngajak rumah. Ternyata dia membunuh Ali dan tidak menyesal, karena dia melakukan pembunuhan itu mencari surga. Ada kelompok-kelompok yang seperti itu. Tapi kalau kita lihat kepada para imam, ketika Imam Ahmad bin Hanbal, ketua Imam Ahmad bin Hanbal itu di bawah kepemimpinan Khilafah Abbasiyah, yang mereka membuat sebuah pemikiran yang menyimpang, mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Imam Ahmad itu dipecut sampai berdarah-darah. Kemudian beliau dilarang untuk jamaah dan jumatan, dilarang untuk mengajar. Beliau pun mendengarkan dan takut. Maka tolong belajar agama jangan setengah-setengah. Kita harus mendalami agama ini supaya kita nggak salah. Hanya saja, Anda pernah membaca sebuah tulisan dari barat sana. Mereka menyebutkan mereka membuat penelitian, kata mereka, ternyata salah satu yang menyebabkan munculnya teroris, munculnya aliran radikal itu karena mereka mendalami agama. Mereka ingin menjauhkan umat Islam dari agamanya. Orang kalau mendalami agama, dia akan menjadi rahmah. Rasulnya diutus rahmatan lil alamin. Qur'annya diturunkan dengan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya rahmat. Tapi ketika belajar agama sepotong-sepotong, akhirnya dia jadi nggak benar. Anak akan baca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satakunu atharatu wa umurun tunkiruna. Kalian nanti akan mendapati pemimpin-pemimpin yang pilih kasih. Kalian akan melihat perkara-perkara yang kalian ingkar dari pemimpin-pemimpin. Tadi pemimpinnya tidak memberikan hak rakyat, memikirkan keluarganya saja. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, fama ta'mur? Apa perintahmu kepada kami tatkala kami hidup di masa itu? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi la. Kita lihat ya, pemimpinnya boleh tidak memberikan hak rakyat. Kata Nabi SAW, kalian tunaikan hak mereka atas kalian. Kalian tunaikan kewajiban-kewajiban kalian yang merupakan hak para pemimpin. Terus bagaimana dengan hak kami? Rakyat yang dizalimi, yang tidak mendapatkan haknya, minta sama Allah hak kalian. Bayang, tetap disuruh taat. Ini juga dalam kehidupan rumah tangga. Berapa banyak istri-istri yang mau nurut sama suaminya? Ketika dikatakan engkau harus taat, patuh sama suami, apa kata dia? Suami yang seperti apa? Selama suamimu dan dia memberikan nafkah kepada, wajib taat sama suami. Kecuali kamu mau ganti suami. Tapi terus Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa yang harus kita pikirkan bagaimana kita melaksanakan kewajiban kita, karena kita akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla, dan pemimpin-pemimpin kita juga akan dihisab sama Allah. Biarkan dia dengan kebolimannya, biarkan dia dengan kesalahannya, dia akan dihisab. Tapi nanti ada bab kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Namun tetap kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, memberikan kepada mereka hak. Apa saja hak pemimpin kita? Ada banyak ya. Kita hanya akan ambil 3 mungkin karena waktu kita tak banyak ya. Yang pertama,
mendengarkan, mematuhi dalam kebaikan. Ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Tapi ingat, ketaatan kepada pemimpin itu terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Kalau ternyata perintah pemimpin itu dalam kemaksiatannya, tak boleh kita taat. Jangan taat. Tapi kalau pemimpin memerintahkan kepada rakyatnya agar melakukan hal-hal yang wajib, tentunya wajib buat rakyat karena Allah sudah mewajibkan. Bagaimana kalau pemimpin mewajibkan yang sunnah? Contohnya, semua ASN harus puasa Senin Kemis. Jadi wajib kan? Jadi wajib kan? Kan sunnah, iya, dia sunnah. Tapi ketika pemimpin yang menyuruh, jadinya kita wajib taat sama pemimpin. Memang perintah ini sunnah. Baik, hal yang mubah wajib bagi ASN umpamanya parkir mobil 1 kilo dari kantornya dan dia jalan kaki dari sana ke kantor. Wajib. Lu wajib. Waduh, capek. Ya itulah hidup ini, capek. Mati lebih capek. Jadi ingat, ketika pemimpin memerintahkan kepada hal-hal yang wajib, maka itu sebagai bentuk menekankan kepada rakyat untuk melakukan kewajiban. Tapi kalau dia memerintahkan kepada yang sunnah, maka kita harus taat. Jadi bukan puasa sunnah itu jadi wajib, enggak. Tapi taat kepada pemimpinnya ya wajib. Kemudian tadi berkaitan dengan jalan kaki, perintah jalan kaki karena melihat banyak ASN yang sakit umpamanya, maka dia berpikir bagaimana membuat mereka mau berjalan kaki, maka dibuat aturan tersebut. Bukan jalan kakinya wajib, tapi mentaati pemimpinnya yang jatuh wajib. Maka kita lihat bagaimana Imam Ahmad ketika beliau dilarang untuk isi kajian, beliau tak isi pengajian. Boleh pemimpinnya, iya. Pemimpinnya sudah mukulin Imam Ahmad, menjarakan Imam Ahmad. Orang-orang datang kepada Imam Ahmad, apa kita gak berontak saja? Jangan kata Imam Ahmad. Aku sampai saat ini terus taat dan nurut sama pemimpin. Maka sabarlah. Maka butuh kesabaran jangan dalam menghadapi pemimpin-pemimpin seperti itu. Baik, keamanan sebuah negeri, stabilitas nasional itu bergantung kepada taat dan nurutnya rakyat kepada pemimpin. Contoh, lampu merah, wajib gak antum berhenti ketika lampu merah. Padahal sepi, ada orang. Tidak melanggar, bukan melanggar urusan dunia, tidak. Ini urusannya agama. Jadi taatnya seorang muslim kepada pemimpinnya itu tadayunan. Karena kita beragama. Dan Nabi SAW mengatakan, alaika bis-sam'i wa ta'ah. Hendaklah engkau mendengarkan dan taat kepada pemimpin. Subhanallah. Fil mansyati wal makrah, dalam kondisi kita suka, kita tidak suka, nurut dan taat. Jadi ini hak pemimpin yang kadang-kala sebagian kita masih berat untuk melaksanakan. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha. Hendaklah seorang muslim itu taat kepada pemimpin, mendengarkannya fima ahabba wa kariha, dalam hal yang dia sukai dan hal yang dia benci dia harus taat. Illa ayyumara binasi, kecuali dia diperintahkan untuk berbuat maksiat. Seorang prajurit, komandannya mengatakan ambil pisang di sebelah. Pisangnya siapa dah? Pisang di sebelah. Punya siapa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah yang di langit dan di bumi. Ini punya tetangga. Prajurit itu wajib nurut apa enggak? Kalau dia nggak nurut, dia dipukul, dia dihukum. Apa-apa dihukum di dunia, asalkan tidak di akhirat. Kalau antum nurut, maka antum yang dosa dan pemimpin yang dosa. Karena ada sebuah ungkapan di masyarakat yang mengatakan sudah tenang, saya yang nanggung dosanya. Ya ada ceritanya orang bisa nanggung dosa orang lain. Jangan percaya itu. Setiap orang yang nanggung dosa ada. Wala taziru waziratun wizra ukhra, bisa. Semua orang akan menanggung dosa, tapi dia yang nyuruh, dia dosa menyuruh. Antum dosa nurut. Dia dosanya menyuruh, antum dosanya nurut. Maka ingat fima ahabba kan. Karena pernah di masa Nabi alaihi salatu wasallam, pada saat peperangan, pemimpinnya itu, komandannya marah sama tuan. Lalu dia meminta kalian hidupkan api bakar, kayu bakar. Maka dihidupkan kayak api unggun besar sekali. Ya mereka harus. Kemudian sang pemimpin mengatakan, aku meminta kalian, dan kalian tahu hakku adalah ditaati sama kalian, masuk ke api. Itu sahabat menjadi dua kelompok. Sebagian mengatakan tidak harus taat sama pemimpin. Yang mau masuk ke api. Yang satu mengatakan, gimana kita masuk ke api? Sedangkan kita ini lari dari api neraka. Akhirnya ribut dua kelompok ini, pemimpinnya marahnya reda. Lalu dia bilang, nggak usah. Akhirnya mereka cerita kepada Nabi SAW. Mereka bercerita kepada Rasul SAW. Kata Nabi SAW, kalau kalian masuk, kalian tidak akan keluar dari api neraka. Beliau mengatakan, innamat ta'atu fil ma'ruf, taat itu dalam kebaikan, tidak dalam kemaksiatan. Maka disebutkan fa in umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Kalau dia diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka dia tidak boleh mendengarkan dan tidak boleh taat. Ahibatillah, pernah sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Ini di hadis riwayat Imam Muslim. Kenapa Anda sebutkan? Supaya Anda tahu ada tak mengada-ngada. Ini benar-benar agama kita. Selama pemimpin itu muslim, selama pemimpin itu tidak menyuruh kepada kemaksiatan dan kepada kekufuran, kita taat. Diriwayatkan Imam Muslim bahwa Salamah bin Yazid al-Ju'fi bertanya kepada Rasul SAW. Dia tanya, ya Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara yas'aluna haqqahum wa yamna'unana haqqahum. Gimana kalau nanti ada pemimpin-pemimpin yang menuntut kepada rakyatnya agar rakyat ini memberikan hak pemimpin, tapi hak kita tidak dikasih sama pemimpin. Jalan-jalan lobang. Antum lihat di beberapa tempat jalanan itu berlobang. Kewajibannya siapa? Kewajibannya pemimpin untuk memperbaiki jalan itu. Dan dia akan ditanya pada hari kiamat, kenapa nggak dibetulin jalan? Maka jadi pemimpin itu berat. Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika dia jadi khalifah,
Dia takut, dia mengatakan, aku itu takut ditanya sama Allah. Apabila ada keledai atau ada bihar di Efrat, sungai Efrat sana, di mana? Di Irak sana. Aku takut kalau dia tergelincir di jalannya. Aku takut ditanya sama Allah, kenapa jalannya kau tidak perbaiki? Itu keledai, itu binatang. Bagaimana kalau itu manusia? Bakal ditanya. Oke, kita tidak mendapatkan hak kita. Ini pertanyaan sahabat. Bagaimana kalau pemimpin itu menuntut kita untuk memberikan hak mereka? Tapi hak kita tidak dikasih. Kata para sahabat, "Fama ta'muruna?" Apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Apa perintahmu kepada kami? Fa'a'adha anhu, thumma sa'alahu fa'a'adha anhu. Nabi gak menjawab pertanyaan sahabat. Beliau berpaling. Lalu tanya lagi sahabat ini yang kedua. Nabi juga berpaling. Ketiga, akhirnya ditarik sama sahabat yang bernama Ash'ab bin Qais, sahabat yang tadi. Lalu kata Nabi SAW, "Isma'u wa ati'u." Kalian dengarkan dan patuh. Fa innama 'alaihim ma humilu wa 'alaikum ma humilu. Sudah, kalian itu tidak usah kepikiran sama urusan itu. Mereka punya kewajiban yang harus mereka kerjakan, dan kalian punya kewajiban yang harus kalian kerjakan. Jadi dua kewajiban yang berbeda. Laksanakan tugas itu. Cuma kita jangan paling berat untuk mentaati. Baik, jadi itu yang pertama. Kita hak pemimpin kita harus taati dan patuhi selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Dan ingat, kita melakukan itu tadayunan karena agama. Jadi kalau antum di lampu merah itu berhenti lampu merah, itu sudah berpahala. Ketika antum melaksanakan itu karena Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, memberikan nasihat kepada pemimpin. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinu an-nasihat. Jadi agama itu adalah nasihat. Nasihat ini apa artinya? Menginginkan kebaikan. Itu artinya nasihat. Jadi bukan sakit hati, bukan balas dendam, tapi nasihat itu menginginkan kebaikan. Karena ada orang ngasih nasihat tapi dia tidak ingin kebaikan buat orang. Para sahabat bertanya, "Liman ya Rasul? Nasihat ini buat siapa?" "Lillah wali kitabi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammati." Nasihat itu ya untuk Allah dan kita taat dan patuh kepada Allah. Untuk kitab Allah dengan kita menjalankan apa yang ada di dalamnya. Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti dan menunjukkan sunnah beliau. Dan nasihat itu bagi pemimpin umat Islam dan keumuman mereka. Oke, kita dengar azan dulu. Langsung komen? Enggak kan? Azan dulu.